Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.co.id dengan headline Dua petani di Muratara Nyambi jadi kurir narkoba, polisi temukan sabu di dapur kontrakan. Dari Muratara melaporkan, dua orang petani di desa Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musirawas Utara, Nyambi menjadi kurir narkoba. Pelaku diringkus oleh petugas Opsnal Satres Narkoba Polres Muratara karena pada Selasa 5 November 2024 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangkanya yakni Rasuma 33 tahun ditangkap bersama rekannya Ibrahim 34 tahun saat tengah berada di sebuah rumah kontrakan di Pasar Surulangun. Keduanya merupakan buruan polisi setelah menerima laporan warga di sekitar tempat keduanya tinggal yang mengakui resah dengan aktivitas peredaran gelap narkoba di lingkungan mereka. Para pelaku berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkoba. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti satu bungkus plastik klip berukuran sedang berisi sabu-sabu dengan berat total 29,93 gram. Penangkapan terhadap keduanya ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli narkoba di salah satu kontrakan di Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu, kata Kapolres Muratara AKBP Koko Arianto Wardani melalui Kasat Narkoba Ibtu Marhan, Rabu 6 November 2024. Setelah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi lokasi, tim gabungan Satres Narkoba Polres Muratara dan unit Reskrim Polsek Rawas Ulu langsung menuju tempat kejadian perkara dan langsung menggerebek keduanya. Barang bukti narkoba ditemukan di kontrakan dan menemukan sabu di dapur, tepatnya di atas meja dekat rak piring. Tersangka Rasuma mengakui bahwa barang haram tersebut miliknya, terang Ibtu Marhan. Kedua tersangka beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Rawas Ulu yang selanjutnya diserahkan ke penyidik Satlantas Narkoba Polres Muratara. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari tanggamus.co.id dengan headline Tukang las di Pringsewu ditangkap polisi, ini kasusnya. Dari Pringsewu melaporkan, unit Reskrim Polsek Pringsewu Kota mengamankan seorang pria karena terlibat kasus penipuan dan penggelapan uang ratusan juta. Andrianto 54 tahun, pelaku penipuan dan penggelapan ini ditangkap polisi di rumahnya di Pekon Pagelaran Pringsewu pada Senin 4 November 2024 sore. Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Romadi mewakili Kapolres Pringsewu AKBP M Yunus Saputra menjelaskan bahwa pria yang dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang las ini diamankan polisi karena telah menipu dan menggelapkan uang tunai 140 juta rupiah milik Denny Prayogi, warga Sidomulyo, Lampung Selatan. Modusnya, pelaku mengaku bisa membantu korban untuk mengurus permasalahan rumahnya yang disita dan dilelang pihak bank. Dalam aksinya, Andrianto mengaku memiliki relasi khusus di bank serta pengalaman dalam menyelesaikan kasus lelang serupa. Ia kemudian meminta korban menyerahkan uang sebesar 140 juta rupiah sebagai biaya operasional untuk melancarkan proses pengembalian aset. Tersangka bahkan menjanjikan pengembalian dana jika usahanya gagal. Namun, setelah uang diserahkan pada Jumat 7 Juni 2021, tanah dan bangunan milik korban tak kunjung kembali. Bahkan uang yang dijanjikan tak dikembalikan. Sadar menjadi korban penipuan, korban akhirnya melapor ke polisi, ungkap Kompol Romadi pada Rabu 6 November 2024. Saat diperiksa, tersangka mengakui bahwa ia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah lelang di bank. Ia berdalih terpaksa melakukan penipuan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang korban diklaim telah dihabiskan untuk keperluan sehari-hari dan tersangka mengaku menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban. Saat ini, Andrianto mendekam di rumah tahanan Polsek Pringsewu Kota. Polisi menjeratnya dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan yang dapat mengancam tersangka dengan hukuman penjara hingga 4 tahun, ungkapnya. Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Romadi, menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam berurusan dengan pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah hukum atau keuangan. Ia menekankan agar masyarakat selalu mengecek keabsahan informasi serta mempercayai proses hukum yang resmi daripada bergantung pada perantara yang tidak memiliki legalitas. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.